Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan saat ini. Salawat dan salam kita serahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Baiklah kepada kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang mendengar kegiatan ini, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang telah menciptakan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala merupakan, ketika menciptakan manusia, maka Allah ingin menjadikan manusia ini mempunyai akhlak yang mulia. Maka akhlak ini diutus para nabi. Salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi kita. Maka akhlak itu ada perbuatan baik dan ada yang perbuatan buruk. Maka dalam kehidupan kita harus mencontoh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupannya. Maka salah satu akhlak yang baik itu adalah mengucapkan salam. Jika berjumpa dengan saudara kita, ucapkan Assalamualaikum. Maka yang memberikan salam sunnah dan ketika mendengarnya adalah wajib. Maka dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang peringatan dari akhlak yang buruk. Karena kehidupan ini, Bapak Ibu, para pemirsa yang mendengar, kalau kita punya akhlak yang baik, maka akhlak baik itu akan diingat sampai mati oleh orang. Tetapi kalau kita punya akhlak yang buruk, maka akhlak buruk ini akan diingat oleh orang sampai kita mati. Maka jangan sampai kehidupan kita penuh dengan akhlak-akhlak yang buruk, menzalimi orang, suka marah-marah, hasad dan dengki, dan juga mengambil hak-hak orang lain. Karena ini perbuatan-perbuatan yang nantinya akan kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana Al-Quranul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak bulan, bulan yang paling mulia adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dari sekian banyak malam, malam yang paling mulia adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim. Dari sekian banyak malaikat, malaikat yang paling mulia di sisi Allah adalah dia yang membawa Al-Quranul Karim turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi yang paling dicintai Allah, yang paling mulia adalah bumi di mana Al-Quranul Karim diturunkan. Dan hamba yang paling mulia adalah dia junjungan kita yang menerima Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai syahrul Quran, momen bagi kita untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim selama bulan suci Ramadan. Mari selama Ramadan ini kita bergaul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, kita tumbuhkan kecintaan dalam hati kita terhadap Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya, bagaimana menghindari perbuatan yang buruk, dan perbuatan buruk apa yang harus kita hindari? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Maka sesungguhnya kita semua orang-orang beriman ingin jauh dari akhlak yang buruk. Di dalam hadis ini, dalam Kitabul Jami', ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah perbuatan hasad atau dengki. Maka sesungguhnya perbuatan hasad atau dengki memakan segala kebaikan yang telah kita lakukan. Maka Rasul memberi contoh seperti api yang memakan kayu. Ini terdapat dalam hadis Abu Dawud Ibnu Majah. Maka kaidah dari hadis ini adalah yang pertama menjelaskan tentang haramnya dan buruknya sifat hasad. Maka haram atau buruknya sifat hasad ini ada di dalam hati kita sesuatu yang kita tak ikhlas ketika melihat orang lain. Maka yang kedua,
hasad ini menghapus segala kebaikan. Kita sudah solat, kita sudah puasa, kita sudah mengaji, kita sudah solat tahajud, tapi hati ini dengki dan hasad. Maka kata Rasulullah, maka semuanya yakulul hasanat, maka semuanya hilang dimakan oleh hasad. Dan ketiga, bolehlah melakukan permisalan. Maka Rasul memberi contoh supaya kita mengetahui bagaimana habisnya. Maka Rasul mencontohkan seperti api memakan kayu, maka habis semuanya terbakar. Maka ini contoh yang sangat dahsyat yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Dan juga bagi orang-orang yang hasad, rugilah ke dalam kehidupannya, kebaikannya tak bernilai. Maka nanti di hadapan Allah seluruh kebaikannya akan diambil karena dia punya sifat hasad kepada orang lain. Itu contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadid bisyura'ah innamas syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Maka dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang yang kuat itu pandai bergulat atau pandai bertinju atau berantam, tak itu yang kuat itu. Tetapi orang yang kuat itu adalah mereka yang bisa menahan marahnya. Maka dalam hadis yang lain, la taqdab walakal jannah, jangan kamu marah, maka bagimu adalah surga. Di hadis yang lain juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, la taqdab wala taqdab wala taqdab, jangan kamu marah dan jangan kamu marah dan jangan kamu marah. Ini diulang-ulang oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya sifat marah itu sifat yang buruk. Karena kalau kita marah-marah, banyak orang di sekitar kita tak suka dengan kita. Kalau lewat kita depan orang, orang katakan, bapak ni pemarah, bapak ni pemarah. Maka lebih baik kita menjadi orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang lembut, orang-orang yang suka senyum di hadapan saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaquz zulma, janganlah kalian berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatu yaumul qiyamah, maka kezaliman yang kita lakukan akan datang di hari kiamat sebagai kezaliman pula. Maka jangan pernah kita mengambil hak orang lain, jangan sampai kita menjatuhkan orang lain, jangan sampai kita kadang-kadang mencelakakan orang lain. Maka ini sangat dilarang karena ini perbuatan yang sangat buruk. Dan yang selanjutnya, wattaqusyuh, jangan kalian kikir, jangan kalian pilit. Saling berbagilah kita, saling menolonglah kita, saling membantulah kita. Kalau ada saudara-saudara kita yang minta tolong, bantu dengan ikhlas, bantu dengan baik. Harapan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan, wattaqusyuh, jauhilah perbuatan kikir, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Banyak orang-orang kikir yang dahulu hancur. Kenapa? Karena kekikiran mereka, karena pilit mereka, karena mereka tak mau berbagi, karena mereka tak suka menolong orang lain. Jadi yang bertanya dan saya pun mengajak diri saya sendiri, mari kita jauhi sifat-sifat buruk ini, perbuatan hasad atau dengki, perbuatan marah, apalagi kita berada di bulan puasa. Jangan sampai perbuatan-perbuatan ini menghilangkan pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.